Pemahaman citra tokoh. Pencitraan tokoh tidak hanya penjumlahan dari beberapa persepsi atribut, tapi juga fungsi dari pentingnya dan interaksi antara atribut-atribut tersebut. Atribut yang relevan termasuk tingkat kemodernan, keahlian berdagang, keatraktifan di luar dan pengiklanan. Dengan demikian, pencitraan tokoh bukanlah penjumlahan dari objektif individual yang berhubungan dengan tokoh belaka. Lebih dari itu, pencitraan tokoh adalah gabungan dari dimensi-dimensi yang dirasakan konsumen dari sebuah tokoh. Pencitraan tokoh adalah gambaran keseluruhan yang lebih dari sekadar penjumlahan per bagian, di mana masing-masing bagian berinteraksi satu sama lain dalam pikiran konsumen. Dengan demikian, pencitraan tokoh terbentuk dari fungsi multi atribut yang saling berhubungan satu sama lain dengan bobot masing-masing. Tata ruang tokoh. Untuk mengembangkan tata ruang tokoh yang bagus, perancangan tokoh harus menyeimbangkan beberapa tujuan yang seringkali menjadi konflik. Contoh tata ruang tokoh harus memungkinkan pelanggan untuk memutari tokoh dan membeli lebih banyak barang daripada yang direncanakan. Namun, jika tata ruang terlalu rumit, pelanggan bisa kesulitan untuk mendapatkan barang yang mereka cari dan memutuskan untuk tidak berlangganan di toko itu. Tujuan perancangan tokoh. Bila sedang merancang kembali tokoh, para manajer harus memenuhi 4 tujuan. Rancangan harus sesuai dengan kesan dan strategi. Para manajer retail harus menentukan pelanggan target dan kemudian merancang toko yang melengkapi kebutuhan pelanggan. Target pasar positioning dari toko retail berperan penting dalam menentukan strategi desain toko. Hal ini diperlukan untuk membangun serta menjaga konsistensi citra toko yang hendak disampaikan pada target pasar toko retail. Penetapan strategi desain toko retail tanpa memperhatikan target pasar dan positioning akan berdampak negatif pada perkembangan dan kemajuan toko retail. Yang kedua, rancangan harus mempengaruhi perilaku konsumen secara positif. Untuk memenuhi tujuan kedua, dalam mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli, para retail terfokus pada masalah rancangan toko dan perencanaan ruangan. Tiap butik dirancang dalam rancangan bebas agar pelanggan bisa melihat barang dagangan dengan leluasa dan nyaman. Perilaku membeli ini juga dipengaruhi oleh lingkungan toko. Tanda-tanda tertentu dirancang untuk menarik perhatian. Lingkungan memberikan pengaruh pada perilaku belanja konsumen. Desain eksterior toko dapat mempengaruhi konsumen untuk berkunjung masuk ke dalam toko. Sedangkan desain interior toko mempengaruhi kenyamanan konsumen selama berbelanja. Manajemen toko retail harus memperhatikan efek yang ditimbulkan dari setiap tema yang didesain. 3. Rancangan harus mempertimbangkan biaya dan nilai. Bila mempertimbangkan masalah suasana rancangan toko, para retail harus menimbang biaya untuk strategi tersebut dan masalah-masalah ketertarikan pelanggan. Desain toko retail yang mengusung tema positioning tertentu membutuhkan dukungan dana. Manajemen toko retail harus membandingkan biaya yang dibutuhkan untuk mendesain toko dengan nilai yang dihasilkan dari desain tersebut. Minimal nilai yang dihasilkan berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai yang didapat bisa berupa peningkatan citra toko, terciptanya impuls buying, dan lain-lain. 4. Rancangan harus fleksibel. Desain toko retail yang baik harus memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi. Dalam pengertian bahwa desain harus fleksibel terhadap sejumlah penyesuaian atau modifikasi yang bersifat temporer, seperti contohnya penyesuaian untuk tema hari raya keagamaan, hari nasional, acara nasional, dan acara internasional. Desain harus fleksibel terhadap upaya untuk menjaga atau merawat desain yang ada. Semakin rumit sebuah desain, baik dari sisi bentuk maupun sisi bahan, akan menyulitkan manajemen toko retail dalam melakukan perawatan yang berujung pada meningkatnya biaya operasional toko. 5. Memfasilitasi kaum difabel. Desain toko retail harus memberikan fasilitas khusus bagi konsumen dengan kebutuhan khusus. Isu ini mulai diperhatikan oleh toko-toko retail dengan skala usaha yang besar, tapi masih kurang diperhatikan oleh toko retail dengan skala usaha yang kecil di daerah dengan pertimbangan biaya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan tata ruang toko retail. 1. Mengarahkan konsumen berkeliling toko. Strategi penataan ruang toko retail di mana manajemen toko retail harus menyusun alur atau rute yang akan dilalui oleh konsumen mulai dari awal saat konsumen masuki pintu toko hingga konsumen keluar dari pintu toko. Beberapa tips untuk dapat mengarahkan konsumen berkeliling toko.
A. Pintu masuk dan keluar. Adanya pemisahan antara pintu masuk dan pintu keluar merupakan salah satu upaya untuk mengatur alur konsumen dalam berkeliling toko. Apabila terkendala dengan terbatasnya ruangan, maka pintu masuk berfungsi juga sebagai pintu keluar harus lebar. Hal ini memudahkan konsumen yang akan masuki dan yang akan meninggalkan ruang toko. B. Teaser produk. Produk-produk baru ataupun produk yang sedang dalam program promosi diletakkan di depan pintu masuk, sehingga berperan sebagai produk teaser yang menarik konsumen untuk memasuki toko dan mengunggah rasa ingin tahu konsumen untuk melanjutkan berkeliling serta mengeksplorasi isi toko. C. Display produk. Display produk dapat ditata sedemikian rupa, misalnya dipajang dengan cara digantung, disusun berdasarkan urutan warna dan sebagainya, sehingga konsumen yang sudah berada dalam toko berminat untuk melihat-lihat dengan lebih detail setiap produk yang ditawarkan dalam toko. 2. Memudahkan konsumen berkeliling toko. Manajemen toko retail perlu untuk menata ruang toko dengan mengatur penataan barang dagangan, sehingga memberikan koridor jalan pada konsumen. Pada tipe format toko retail makanan, konsumen memerlukan koridor jalan yang lebih luas karena membawa keranjang belanjaan pada saat berkeliling dalam toko. Koridor jalan konsumen harus memperhatikan jarak antara konsumen dengan display barang dalam toko. Pada saat kondisi ramai pengunjung, maka koridor jalan harus mampu untuk setidaknya menampung 2 konsumen yang berada pada titik lokasi yang sama waktu bersamaan. Jarak ini memberikan kesempatan pada konsumen untuk berpapasan satu dengan lainnya pada saat berkeliling ataupun pada saat berhenti untuk mengecek serta mengambil barang yang hendak dibeli. 3. Memudahkan konsumen dalam menemukan barang. Penataan ruang toko retail yang baik harus dapat memfasilitasi konsumen untuk dengan mudah melihat dan menemukan barang yang dibutuhkan dan diinginkannya, terutama untuk toko-toko retail dengan ruangan yang cukup luas. Perbedaan format toko retail membutuhkan strategi penataan ruang yang berbeda dalam berkenaan dengan upaya untuk memfasilitasi konsumen dan menemukan barang yang dibutuhkan dan diinginkannya. Jenis-jenis rancangan toko. 1. Kisi-kisi. Tata letak kisi-kisi biasanya digunakan pada toko obat dan sebagian toko besar toko pangan. Kisi-kisi terdiri dari gondola panjang untuk barang-barang dan lorong-lorong dengan pola berulang. Kisi-kisi bukanlah susunan yang bagus secara estetika, tapi bagus sekali untuk perjalanan belanja di mana konsumen perlu mengitari keseluruhan toko dengan mudah, mencari produk yang ingin mereka beli. 2. Arena lomba. Tata letak arena lomba memudahkan tujuan untuk membuat pelanggan mengunjungi berbagai departemen. Tata letak arena lomba juga dikenal sebagai loop, adalah jenis rancangan toko yang memberikan lorong utama untuk memudahkan jalannya pelanggan. Dengan akses ke pintu masuk toko, lorong ini memutar melalui toko dengan memberikan akses ke semua departemen. Bentuk bebas. Tata letak bentuk bebas juga dikenal sebagai tata ruang butik, menyusun perlengkapan tetap dan lorong secara simetris. Ini biasanya digunakan pada toko khusus kecil atau pada departemen-departemen di toko besar. Di lingkungan yang rileks atau santai ini, pelanggan merasa seperti ada di rumah seseorang, yang memudahkan belanja dengan jalan-jalan. Suasana yang nyaman seperti itu tidaklah murah. Toko ini mengorbankan beberapa ruang penyimpanan dan etalase untuk menciptakan lingkungan yang lebih luas. Area-area khusus. Selain area di mana sebagian besar barang-barang dipamerkan dan disimpan, ada juga toko yang menyiapkan area-area khusus, yaitu area dalam toko yang dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan. Area-area ini meliputi etalase ujung. Etalase ujung adalah etalase yang terletak di ujung lorong yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Namun penggunaan etalase ujung tidak selalu diperlukan, tergantung pada kebutuhan dan kesinambungan dengan program-program promosi yang dijalankan oleh toko. Lorong promosi. Lorong promosi adalah lorong yang digunakan untuk memamerkan barang-barang yang sudah dipromosikan. Perlengkapan tetap yang berdiri bebas dan patung modal. Perlengkapan ini diletakkan di lorong, dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan membawanya ke departemen atau bagian yang memajang barang dagangan tersebut. Jendela. Jendela adalah benda eksternal pada toko. Jendela bisa menjadi komponen penting dari tata ruang toko. Bila digunakan dengan tepat, etalase jendela bisa membantu menarik pelanggan untuk masuk ke dalam toko.
Area utama penjualan adalah tempat di dalam toko di mana pelanggan bisa membeli barang-barang. Area ini bisa menjadi bagian yang paling berharga dari toko karena pelanggan sering menunggu di sana sampai transaksi selesai. Dinding, mengingat ruang retail seringkali langka dan mahal, beberapa retail telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimpan stok tambahan, memamerkan barang-barang, dan memberikan pesan kreatif dengan memanfaatkan ruang dinding. Barang bisa digabungkan dengan etalase, foto, atau gambar yang memperlihatkan barangnya. Perencanaan ruang toko. Para perencana toko harus menyesuaikan perkiraan awal dengan dasar 5 faktor sebagai berikut. 1. Besaran presentase keuntungan. Manajemen toko retail memiliki estimasi presentase keuntungan dari tiap unit barang yang dipajang di dalam toko. SKU yang tergolong pada kategori fast moving produk atau SKU yang memiliki besaran presentase keuntungan besar akan mendapatkan porsi ruang pajangan yang besar pula. 2. Jumlah SKU yang akan dipajang. Pertimbangan lain di dalam space planning adalah menentukan jumlah SKU yang ingin dipajang. Manajemen toko retail tidak mungkin memajang semua SKU yang dimilikinya, tetapi menampilkan sampel SKU untuk dipajang sedangkan sisanya akan ditempatkan di gudang. Hal ini dilakukan untuk memberikan peluang perwakilan dari setiap SKU yang akan ditawarkan kepada konsumen. 3. Cara memajang barang. Cara memajang barang juga menjadi pertimbangan pada space planning karena adanya keterbatasan ruang untuk memajang SKU di dalam toko. Manajemen toko retail harus kreatif di dalam memajang SKU sehingga dapat memanfaatkan ruang yang dimilikinya secara optimal. Hotspot versus cold spot. Di dalam ruang sebuah toko retail terdapat beberapa titik lokasi yang strategis yang dapat menarik perhatian konsumen yang berkunjung ke toko retail atau yang dikenal dengan istilah hotspot. Sebaliknya, titik lokasi yang tidak strategis atau sering diacukan oleh konsumen pada saat berkunjung ke toko retail dikenal dengan istilah cold spot. SKU prioritas penjualan. Pertimbangan lain dari space planning adalah prioritas SKU yang dijual oleh manajemen toko retail. SKU prioritas akan mendapatkan lokasi hotspot serta space pajangan yang luas, misalnya untuk produk baru, untuk promo penjualan, untuk private label brand, dan lain-lain. Lokasi departemen. Makin luas jalan menuju departemen, makin bagus lokasinya. Sayangnya setiap departemen tidak dapat ditempatkan di lokasi terbaik. Retail harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memenuhi permintaan dengan hubungan antara departemen pada saat menentukan lokasinya. Keuntungan lokasi yang sesuai. Lokasi yang terbaik pada toko tergantung pada lokasi lantai dan lokasi yang sesuai dengan lorong pintu masuk, eskalator, dan sebagainya. Produk mendadak. Produk mendadak adalah produk yang dibeli tanpa rencana sebelumnya, seperti minyak wangi dan kosmetik di departemen store dan majalah supermarket. Area tujuan atau permintaan disebut sebagai area tujuan permintaan karena permintaan untuk produk atau jasa mereka diciptakan sebelum pelanggan sampai tujuan mereka. Jadi mereka tidak membutuhkan lokasi utama. Kebutuhan musiman. Beberapa departemen harus lebih fleksibel dari yang lainnya. Contohnya sangatlah berguna untuk mencari jas musim hujan di dekat pakaian-pakaian olahraga. Karakteristik barang secara fisik. Departemen yang memerlukan banyak ruang seperti furniture seringkali diletakkan di lokasi yang kurang diinginkan. Beberapa departemen seperti sepatu membutuhkan penyimpanan yang lebih mudah terjangkau. Departemen yang berdekatan. Beberapa toko menggabungkan departemen terpisah untuk memudahkan pembelian barang lebih dari satu dengan menggunakan analisis keranjang pasar. Toko-toko dirancang sesuai dengan cara pelanggan membeli barang. Lokasi barang dalam departemen. Penggunaan planogram. Planogram adalah suatu diagram yang dibuat dari foto hasil komputer yang menggambarkan di mana setiap SKU harus ditempatkan. Dalam membuat planogram dibutuhkan seni dan ilmu pengetahuan. Seni digunakan terkait dengan dampak visual dan penyajian barang dagang, sedangkan ilmu pengetahuan terkait dengan analisis keuangannya. Planogram juga berguna untuk barang-barang yang tidak sesuai di gondola pada toko makanan atau toko diskon. Contohnya, hypermart melengkapi para manajernya dengan foto dan diagram bagaimana barang-barang harus dipamerkan. Teknik penyajian barang dagang. Terdapat beberapa metode bagi retail untuk menyajikan barang secara efektif bagi pelanggan. Untuk memutuskan apakah yang terbaik untuk situasi khusus, para perencana toko harus memperhatikan 4 masalah. Pertama dan mungkin yang paling penting,
Barang harus dipamerkan dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan kesan toko. Kedua, para perencana toko harus memperhatikan sifat produk. Basic jeans bisa dipamerkan dalam tumpukan, tetapi rok harus digantung sehingga pelanggan bisa memeriksa desain dan gaya dengan lebih mudah. Tiga, kemasan sering menentukan bagaimana produk dipamerkan. Keempat, kemungkinan keuntungan produk yang akan diterima retail akan mempengaruhi keputusan untuk memamerkan barang dagangan. Barang dagangan dengan kemungkinan keuntungan besar akan dipajang di tempat yang strategis. Penyajian yang terorientasi pada pemikiran. Beberapa retail menggunakan penyajian yang terorientasi pada pemikiran, suatu metode yang menyajikan barang-barang berdasarkan pada ide khusus atau kesan toko. Teknik ini memajang SKU di dalam toko dengan mengusung suatu tema atau ide tertentu dengan menambahkan desain atau ornamen tertentu yang disusun bersama dengan SKU yang hendak dipanjang. Penyajian gaya atau jenis barang. Teknik ini memajang SKU di dalam toko dengan gaya tertentu. Misalnya toko pakaian yang mempresentasikan gaya casual retro mulai dari topi, bandana, kacamata, anting, gelang, kemeja, blazer, ikat pinggang, jeans, sepatu, dan sebagainya. Di mana SKU yang ditampilkan semuanya mengusung gaya berbusana casual retro. Penyajian warna. Teknik penyajian yang berani dengan warna. Contohnya di bulan-bulan musim dingin, toko pakaian wanita bisa memamerkan semua pakaian dengan warna putih untuk memberitahu pelanggan bahwa toko itu adalah tempat untuk membeli baju untuk liburan musim dingin. Teknik ini memajang SKU berdasarkan padu padan dari persamaan warna. Padu padan warna ini akan menarik konsumen untuk melihat lebih dekat produk yang dipasang dan merangsang konsumen untuk melakukan pembelian yang tidak direncanakan. Penentuan harga. Strategi ini membantu pelanggan mencari barang dengan mudah pada harga yang ingin mereka bayar. Teknik memajang SKU ini berdasarkan harga dari produk, di mana produk dengan harga yang sama akan dipajang di titik pajang yang sama. Teknik ini pada umumnya digunakan oleh toko retail yang menjual produk dengan harga murah. Pengaturan barang secara vertikal. Teknik memajang ini sejajar pada dinding dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan ruang pajang yang dimiliki oleh toko retail. Selain itu, teknik ini juga dapat memancing perhatian konsumen karena posisi produk yang dipasang dari atas ke bawah. Pengaturan barang tonasi. Teknik ini memajang SKU dengan cara disusun dari bawah hingga ke atas dengan cara ditumpuk dengan membentuk pola tertentu, misalnya piramida, tower, dan sebagainya. Pada umumnya, tenaga merchandising diimplementasikan untuk produk-produk dalam program promosi. Penyajian di bagian depan. Teknik ini memajang SKU dengan cara menempatkan SKU di depan pintu masuk toko. Misalnya toko buku Gramedia yang perlu memajang buku-buku baru atau bestseller di bagian depan toko. Perlengkapan tetap. Yang pertama, manekin. Yang kedua, fixture. Yang ketiga, rak lurus. Yang keempat, gantungan melingkar. Dan yang kelima, gantungan 4 arah dan gondola. Penciptaan suasana belanja. Penciptaan suasana berarti rancangan lingkungan melalui komunikasi visual, pencahayaan dan warna, dan musik dan wangi-wangian untuk merancang respons emosional dan perseptual pelanggan dan untuk mempengaruhi pelanggan dalam membeli barang. Komunikasi visual. Komunikasi visual yang terdiri dari grafik, papan, tanda, efek panggung baik di toko dan di jendela akan membantu meningkatkan penjualan dengan memberikan informasi tentang produk dan menyarankan pembeli barang. 1. Menggambarkan papan, tanda, dan grafik dengan kesan toko. Yang kedua, memberikan informasi pelanggan, papan tanda, dan grafik yang bersifat informatif membuat barang lebih diinginkan. Yang ketiga, menggunakan papan tanda dan grafik sebagai penyaji. Yang keempat, batasi penggunaan salinan papan tanda. Pencahayaan. 1. Soroti barang dagangan. 2. Membuat suasana tenang dan pertahankan kesan. Yang ketiga, sembunyikan kekurangan. Warna dapat memberikan beberapa makna, misalnya merah, hidup dan bergerak. Impresi kedekatan, emosi yang kuat. Oranye, hangat
impresi kedekatan, waktu manual, vitalitas, matahari tenggelam, dan lain-lain. Banyak keputusan untuk pembeli berdasarkan emosi dan bau memiliki dampak yang besar pada emosi kita. Bau lebih dari indera yang lainnya adalah penentu perasaan gembira, kelaparan, menjijikan, dan nostalgia. Aroma bau atau wangi-wangian merupakan salah satu elemen atmosfer toko yang secara sengaja dihadirkan dalam lingkungan restoran sebagai salah satu daya tarik bagi pengunjung. Penutup. Kesimpulan. Tata ruang toko yang bagus membantu pelanggan mencari dan membeli barang. Terdapat banyak jenis tata ruang yang biasanya digunakan oleh retail. Good design adalah yang terbaik untuk toko di mana pelanggan dapat diharapkan menjelajahi toko secara keseluruhan. Seperti toko makanan, toko obat, tata letak, arena balap lebih umum digunakan di department store. Tata letak bentuk bebas biasanya digunakan di toko khusus kecil dan dalam department store yang besar. Lokasi department store harus ditentukan oleh keuntungan keseluruhan dan tujuan inventaris, jenis produk, perilaku konsumen dalam membeli, hubungan dengan barang. Barang di department store lain dan karakteristik fisik pada barang tersebut. Pada retail memanfaatkan sebagai bentuk grafik, papan tanda, dan efek teater untuk memudahkan penjualan. Strategi-strategi yang mencakup pencahayaan, warna, musik, dan wangi-wangian.